Jadi pelaku bully yang pertama itu orang tua. Kenapa orang tua bisa menjadi salah satu penyebab faktor adanya anak itu menjadi orang yang suka menyakiti orang lain? Alasannya kadang anak itu kan masih kecil, masih belum tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah karena masih di bawah umur. Nah, kadang orang tua itu suka bercanda sama, kadang ibu bercanda sama ayahnya, nggak sengaja cibit, nggak sengaja bapak ngapain. Nah, kadang anak-anak itu masih belum tahu kalau itu dia praktekkan ke temannya dan temannya itu ternyata merasa kesakitan, tapi dia ngiranya itu bercanda, guyonan, istilahnya. Nah, yang kedua itu ada otoritas mawar karena masih di bawah umur. Jadi sebenarnya dari pola asuh orang tua ini punya hubungan atau keterkaitan antara perilaku bullying yang terjadi oleh anak-anak. Apa saja seperti itu. Udah. Yang pertama itu seperti yang ada di sini, mendominasi dirinya itu, menganggap dirinya tuh jadi akan lebih baik itu sering memperhatikan apakah anak-anak itu memiliki karakteristik seperti itu. Jika memiliki karakteristik seperti itu akan lebih baik langsung itu yang bisa dengan cara yang baik agar anak kita itu bisa lebih pintar untuk mengajarkan fungsinya sejak dini. Karena zaman sekarang itu mungkin dikenal dengan didikan kebaca sama didikan zaman sekarang. Termasuk saya juga termasuk orang yang mengalami didikan VOC, jadi sangat sulit bagi saya untuk mengurusi saya dengan termasuk dengan saran dari ilmu psikologi itu anak-anak secara basic emosinya. Selanjutnya kita bisa melakukan contoh ajaran hal yang baik agar anak itu tidak terjerumus ke dalam perilaku bullying maupun menjadi korban dalam tindakan bullying. Yang pertama adalah rasa syukur atas kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan sekarang itu banyak anak itu dia merasa minder dengan kelebihannya kekurangannya dan dia merasa bangga sekali dengan kelebihannya. Padahal dua hal itu harus diseimbangkan. Jadi kelebihannya juga dia syukuri, kekurangannya pun harus disyukuri. Karena merasa terlalu minder dengan kekurangan akan membuat anak jadi sulit percaya diri. Sehingga anak-anak itu sering membandingkan dirinya dengan diri orang lain, merasa percaya dirinya kurang, jadi malu untuk bersosialisasi berkenaan dengan orang-orang seperti itu. Selanjutnya tidak ajarkan bentuk kekerasan, jadi akan lebih baik ketika anak-anak masih berumur ini sebisa mungkin tidak melakukan kekerasan di depan dia ataupun tidak melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri agar anak itu tidak melakukan contoh dari apa yang dia dapat belajar. Karena anak-anak yang di sini kan kognitifnya itu masih menangkap hal-hal yang dia tuh belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi akan lebih baik jika hal-hal yang buruk itu kita hindari dari diri. Selanjutnya beri ruang anak untuk bercerita. Jadi biasakan anak-anak itu bercerita apapun yang dia rasakan, apapun yang dia ingin ceritakan. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu memberikan ruang agar anak itu nyaman bercerita. Karena anak-anak itu kalau semakin dewasa dia merasa di rumah tidak ada orang untuk bisa ajak cerita, dia akan mencari orang lain untuk tempat bercerita. Karena ini pengalaman pribadi saya punya adik dia itu mungkin karena orang tua saya pendidikannya VOC masih sampai sekarang, jadi dia merasa di rumah itu dia tidak ada tempat bercerita, sehingga dia kebanyakan lebih memilih untuk tinggal di rumah kami. Nah, saya tuh mendekati dia, saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu jarang ke rumah? Kenapa kamu sering melawan ibu? Terus kata dia, karena saya nyaman, saya nggak menemukan kenyamanan di rumah sendiri. Dia jawabnya begitu. Jadi akan lebih baik sekarang untuk ibu lebih terbuka dengan anak-anak. Jadi
Jadi biarkan anak, tanya saja anak-anak apa perasaan kamu hari ini, bagaimana, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu syukuri. Tanamkan bahasa empatis. Jadi sebisa mungkin harus menanamkan rasa empatis dari sadar, bisa lebih bisa dirasa kayak selama ada siswi, itu rasanya sama seperti beri ruang anak untuk bercerita. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak selama di rumah agar anak tidak mencari kenyamanan di luar rumah. Dan yang terakhir, berani berkata tidak untuk hal yang tidak nyaman. Ini penting sekali. Jadi sebisa mungkin ibu itu ajarkan kepada anak untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang dia sendiri tidak nyaman. Jujur, saya ini mungkin karena dulu orang tua saya mengajarkan untuk berani berkata tidak, sehingga ilmu saya sekarang tuh kadang saya sulit untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak membuat saya itu tidak nyaman. Jadi mungkin ibu-ibu semuanya mengajarkan kepada anak-anak agar kamu kalau merasa ini enggak baik untuk diri sendiri, berani untuk mengatakan tidak. Memberikan perhatian kepada saya, semakin saya apapun yang saya lakukan di luar rumah atau apapun yang saya dapatkan, saya semakin bercerita, semakin senang saya untuk bercerita kepada orang tua saya. Karena setelah cerita itu saya juga dapat apresiasi dari orang tua saya. Jadi kalau anak menceritakan apapun, saya mengatakan sering-seringlah melakukan apresiasi kepada saya. Oh nggak apa-apa, kamu sudah pintar, kamu sudah apa kamu sudah pandai, ini sudah terkenal dan kerja. Hanya tuh pasti kamu akan lebih baik lagi dengan apa yang sudah kita pilih. Dan punya empati yang besar itu adalah tujuan kita sebagai orang tua. Nah, tentunya bullying ini adalah kita sebagai orang tua. Nah, tentunya bullying ini adalah apa ya? Tantangan untuk kita mencegah anak kita sendiri supaya tidak menjadi pelanggan pembuli. Nah, tentunya dalam brosur ini ada cara mendidik anak supaya tidak menjadi pembuli. Nah, yang pertama terlibat dalam kehidupan anak, di mana kita sebagai orang tua dapat membuka komunikasi secara terbuka dengan anak. Jadi anak tidak takut untuk berbagi pikirannya, berbagi perasaannya. Kita sebagai orang tua menanyakan apa yang sedang terjadi di sekolah, teman-temannya bagaimana, serta dapat meluangkan waktu yang berkualitas dengan anak, misal bermain bersama, membaca buku bersama. Nah, yang kedua itu ada ajari anak untuk menghormati orang lain. Ini sangat penting untuk diterapkan sejak anak dini. Itu mulai dari lingkungan rumah. Gimana cara kita mengajari anak untuk menghormati dan menghargai kita sebagai orang tua, kakak dan adiknya, saudara-saudara yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan kita juga wajib memberitahu anak bahwa semua manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi ketika anak sudah paham bahwa manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tentunya mereka akan mudah untuk menghargai dan menghormati orang lain. Nah, yang ketiga itu ada jadilah contoh. Tentunya di rumah orang yang pertama dilihat dan menjadi model anak itu orang tua. Jadi kita perlu untuk menjadi contoh anak kita yang baik. Misal dengan kita ngobrol dengan orang lain, dengan nenek atau kakeknya itu menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Tentunya anak kita akan mengikuti apa yang kita katakan. Nah, yang keempat itu jangan abaikan pertengkaran kakak dan adik. Nah, ini sebenarnya sepele, cuma kalau diabaikan tentu akan jadi bibit anak itu menjadi pembuli. Nah, misal kalau kakak dan adik itu bertengkar, kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, atau kalau memang selalu bertengkar itu bisa diberi konsekuensi. Dan kita wajib memberitahu anak bahwa siapapun yang meminta maaf itu bukan berarti dia lemah, justru dia adalah orang yang gentle. Nah, yang kelima
itu ada kenali teman sekecil. Jadi lingkungan itu adalah salah satu faktor untuk membentuk perilaku anak kita. Jadi kalau anak itu berada di lingkungan yang positif, tentunya anak kita juga akan berperilaku positif. Yang terakhir itu ada edukasi anak tentang bullying. Jadi gimana cara kita untuk memberitahu bahwa bullying itu perilaku yang tercela. Bullying itu nggak boleh dilakukan karena bullying itu bukan hanya menyakiti fisik tapi juga emosional. Penjelasan dari kami,